Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara Ibu ya? Dengar, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Videonya silakan diaktifkan. Jadi selama perkuliahan videonya diaktifkan karena biar Ibu bisa lihat ya muka kalian. Ini angkatan berapa? Angkatan berapa? Angkatan 22. 22, Bu. 22, Bu. Oh, baru ya. Tapi mata kuliah statistika sudah ngambil ya? Sudah, Bu, semester 1. Semester 1. Iya, Bu. Jadi untuk mata kuliah statistika bidang sosek ini harus sudah mengambil mata kuliah statistika umum ya, karena ini ada kaitannya. Tapi untuk statistika bidang sosek ini diaplikasikan untuk bidang sosial ekonomi ya. Nanti ada parametrik dan difokuskan ke non parametrik. Nah, untuk kelas ini akan diampu oleh Ibu Profesor Sriati dan Ibu sendiri, Ibu Indri Januarti, untuk 8 kali pertemuan pertama sampai UTS. Ibu yang akan masuk duluan, nanti setelah UTS Prof. Sriati yang akan masuk ya. Nah, statistika bidang sosek ini sebenarnya ada kaitannya dengan statistika, tapi untuk aplikasi bidang sosial ekonomi ini bisa kita lihat sekilas materi-materi yang akan kita pelajari ya untuk Ibu sampai bab 6 ya, bab 6. Nanti ada kuis dan juga ada ujian tengah semester. Kehadiran seperti biasa 80% ya. Kalau sama Ibu nanti online ya, online dan kameranya harus aktif. Kemudian ini sudah Ibu rekam ya. Bentar Ibu cek dulu ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk materi pertama itu ada uji hipotesis statistik parametrik, kemudian ada uji statistik parametrik kasus satu sampel, jadi ada parametrik dan ada non parametrik. Ya, jadi kalau parametrik itu biasanya untuk data yang terdistribusi normal, kalau non parametrik itu untuk data yang tidak terdistribusi normal. Biasanya banyak dipakai untuk penelitian-penelitian sosial. Ya. Jadi kalian itu beruntung masuk agribisnis ya, sosial ekonomi pertanian ya. Kalian ahli di bidang sosial, kalian ahli di bidang ekonomi, juga kalian ahli di bidang pertanian. Itu kelebihan di kuliah di agribisnis atau sosial ekonomi pertanian ya. Nah, makanya di statistika bidang sosial ekonomi ini kita akan belajar bagaimana untuk penelitian sosial dan bagaimana untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, biasanya parametrik kita menggunakan. Kemudian yang ketiga itu ada uji statistik parametrik kasus 2 sampel ya. Yang keempat statistik parametrik dan non parametrik itu bedanya apa? Lalu pertemuan kelima kita kuis ya. Jadi ya, seperti evaluasi. Yang kelima itu ada uji statistik non parametrik kasus 1 sampel, yang keenam itu uji statistik non parametrik kasus 2 sampel terikat ya. Buku-buku statistik non parametrik itu banyak ya, bisa kalian gunakan. Juga buku statistik umum bisa dipakai juga karena nanti di sini banyak tabel-tabel, jadi analisis itu kita menggunakan tabel-tabel ya untuk uji hipotesisnya. Oke, untuk ini sekilas tentang materi ya. Jadi kontrak perkuliahan kita tadi kehadiran itu 80% minimal ya. Selama perkuliahan itu video harus aktif ya. Setuju ya? Untuk materi pertama ya.
Ibu Suryati belum masuk ya? Apa sudah masuk kemarin? Sudah Bu 1 kali. Sudah. Ini sudah materi sudah masuk belum? Yang ini sudah kemarin? Belum Bu. Belum. Kemarin belajar apa sama Bu Suryati? H0, H1 kayak gitu Bu. Iya, sama ini H0, H1. Tapi pengujian hipotesis ya? Iya Bu, tentang pengujian Iya hipotesis. Bu, untuk ya. Oh, sudah ya. Tapi kata Bu Suryati belum kemarin. Bentar ya, Ibu cek. Mungkin boleh dijelasin ulang Bu dengan ibunya. Oh iya ya. Kemarin soalnya Bu Suryati bilang belum. Mungkin nanti kalau sudah bilang saja ya. Mungkin Bu Suryati secara umum saja menjelaskannya. Gitu ya. Bentar ya. Itu susunya. Ya, pengujian hipotesis. Jadi pada saat akhir semester kalian membuat tugas akhir itu namanya skripsi. Ya, skripsi itu salah satu contoh dari penelitian. Ya, nah untuk penelitian itu ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah apa tujuan penelitian itu apa sih tujuan penelitian kita? Nah, untuk menjawab rumusan masalah itu ada yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara dari suatu penelitian. Ya, bisa dijelaskan sedikit oleh Bu Suryati. Ya, hipotesis statistik ini merupakan pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita membuat hipotesis dulu. Hipotesis itu jawaban sementara atau suatu dugaan. Ya. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Ya, jadi hipotesis yang kita buat itu ya kita terima atau kita tolak. Ya, kita terima atau kita tolak. Jadi tidak harus diterima atau tidak harus ditolak. Ya. Yang penting nanti hasil dari lapangan seperti apa. Kita punya bukti atau tidak untuk menerima atau untuk menolak suatu hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Ya. Populasi ini ya yang akan kita teliti. Ya. Misalnya kita ingin meneliti tentang konsumsi beras di kota masyarakat di kota Palembang. Berarti populasi kita masyarakat kota Palembang. Ya. Kita ingin meneliti tentang produksi padi di Rawalebak, Sumatera Selatan. Ya. Populasi kita berarti petani padi Rawalebak di Sumatera Selatan. Ya. Atau kita ingin meneliti tentang permintaan daging sapi di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia berarti populasinya seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau di sini kalau kita ingin meneliti kebenaran suatu hipotesis dengan memeriksa seluruh populasi, apakah mungkin ya misalnya kita ingin meneliti permintaan daging sapi di Indonesia tadi ya. Ingat batasan perlu tidaknya memeriksa seluruh populasi ya. Kalau populasinya seluruh Indonesia kan agak sulit kita meneliti karena kita keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Kalau misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, ya mungkin bisa dia melakukan sensus seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita skripsi ya sebagai mahasiswa S1, ya kita punya keterbatasan kan, keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Tidak mungkin kita keliling Indonesia kan untuk menanyakan kepada masyarakat berapa sih konsumsi daging sapi ya sebulan misalnya. Ya, tidak mungkin. Jadi kita nanti akan mengambil suatu sampel ya suatu sampel. Nah, sampel inilah yang akan kita uji hipotesisnya ya. Nah, ini ingat batasan perlu tidaknya memeriksa seluruh populasi. Lalu apa yang kita lakukan jika kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi untuk memastikan kebenaran suatu hipotesis? Misalnya populasinya banyak, itu tidak memungkinkan kita ya untuk memeriksanya. Jadi kita
akan melakukan, kita dapat mengambil sampel acak dan menggunakan informasi atau bukti dari sampel itu untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Nanti di metode ilmiah kita akan belajar cara mengambil sampel ya. Jadi kalau di sini kita fokus dulu ke alat analisisnya, perhitungannya. Nanti di metode ilmiah kita mendalami bagaimana cara mengambil sampel. Jadi tidak boleh sembarangan mengambil sampel, ada cara-caranya ya untuk mengambil sampelnya. Di sini penerimaan suatu hipotesis ya terjadi karena tidak cukup bukti ya untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut bukan karena hipotesis itu benar. Jadi kalau kita menerima hipotesis belum tentu hipotesis itu benar, tapi kita tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Jadi di sini buktinya ya, yang dibukti itu ya hasil kita dari lapangan. Penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut bukan karena hipotesis itu salah. Jadi kalau ditolak bukan karena hipotesis itu salah ya, tapi kita tidak cukup bukti untuk menerima. Sampai situ, sampai sini ngerti tidak? Ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Bu. Belum ya, lanjut ya. Jadi hipotesis itu suatu dugaan atau suatu jawaban sementara dari suatu penelitian. Ya. Ini langkah pertama, ya, membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Jadi hipotesis itu ada hipotesis 0, ya, H0, ada hipotesis alternatif, ya. Orang sering menyingkatnya H1 atau HA. Ya. Nah, yang diharapkan dari hipotesis itu biasanya tolak H0, ya. Jadi konsepnya itu tolak H0 ya kalau kita cukup buktinya. Contohnya di sini, sebelum tahun 1993 pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gunadarma dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada tahun 1993, program studi agribisnis memperkenalkan sistem pendaftaran online. Seorang staf PSA ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang lama. Untuk membuktikan pendapatnya, ia akan membuat hipotesis awal sebagai berikut. Ya, ini hipotesis awalnya, rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem lama. Ya, ini contohnya, tapi nanti kita lihat contoh skripsinya di sini. Di sini nah, ini untuk biar kita tidak membayangkan ya, yang tidak jelas, ini contoh skripsi ya atau contoh penelitian dari Regita Putri Pramalia ya. Atau bisa kalian baca di perpustakaan, banyak itu skripsi. Skripsi ini judulnya alokasi waktu kerja dan hubungannya dengan pendapatan rumah tangga. Ya, studi kasus petani padi Rawalebak di Pulau Kemarau, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Ya, jadi di Pulau Kemarau. Nah, ini contoh penelitiannya, skripsinya. Kalau dilihat di sini daftar isinya ya. Nah, ini daftar isinya, ada pendahuluan, ada latar belakang, ini ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang itu kita susun rumusan masalah. Ada permasalahan apa sih yang ingin kita teliti? Ya, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian ada tujuan penelitian. Ini biasanya sama seperti rumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Kemudian bab 2, ya di sini ada hipotesis, yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Rumusan masalah tadi kan suatu pertanyaan, bentuk pertanyaan. Jadi jawabannya sementara itu hipotesis. Ya, ini skripsinya. Nah, ini contohnya. Nah,
di dalam suatu penelitian ya, atau suatu penelitian itu pada umumnya ada hipotesis ya, ada hipotesis, tetapi tidak harus ada hipotesis ya. Kemarin sudah disuruh Bu Sriati mana saja data atau rumusan masalah yang bisa dibuat hipotesisnya, mana rumusan masalah yang tidak dapat dibuat hipotesisnya. Sudah dikerjakan tugasnya belum? Sudah dikerjakan? Besok dikumpul. Besok dikumpul. Jadi setelah kalian baca, yang mana yang bisa dibuat hipotesis, yang bisa nggak memberikan contoh mana yang bisa dibuat hipotesis, mana yang tidak bisa dibuat hipotesis. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa memberikan pendapat atau memberikan contoh seperti apa sih yang bisa dibuat hipotesis dan seperti apa yang tidak bisa dibuat hipotesis ya. Jadi di suatu penelitian itu tidak harus ada hipotesis ya, kalau memang dia tidak memerlukan suatu hipotesis. Nah, di sini kita lihat tadi contoh yang punya Regita ya, judulnya alokasi waktu kerja tadi. Di sini Regita merumuskan 4 rumusan masalah. Nah, 4 rumusan masalah inilah yang akan kita buat hipotesisnya ya. Yang pertama, berapa besar alokasi waktu kerja rumah tangga petani padi di Pulau Kemarau dalam kegiatan usaha tani padi dan non usaha tani padi ya. Kalau yang pertama ini bisa tidak dibuat hipotesisnya? Berapa besar alokasi waktu kerja rumah tangga petani padi di Pulau Kemarau dalam kegiatan usaha tani padi dan non usaha tani padi? Bisa tidak dia dibuat hipotesisnya? Diduga, kalau kita buat hipotesis, diduga besar alokasi waktu kerja rumah tangga petani padi ya lebih rendah ya untuk kegiatan usaha tani padi lebih rendah dibandingkan kegiatan non usaha tani padi ya. Jadi petani itu, kegiatan ekonomi petani itu ya ada kegiatan usaha tani ya, bisa padi, bisa sayuran ya. Kalau di sini sampelnya itu padi ya. Non usaha tani itu ada jadi buruh bangunan ya, jadi pedagang ya, atau jadi misalnya guru honor atau pegawai honor ya. Nah, itu non usaha tani. Nah, di sini Regita itu ingin menghitung berapa besar alokasi waktu kerjanya untuk non usaha tani dan non usaha tani ya. Nah, kalau dia cuman rumusan masalah berapa besar alokasi waktu kerja untuk kegiatan usaha tani, itu tidak memerlukan hipotesis ya. Jadi cukup menghitung saja berapa besar. Berapa besar itu kan kita hitung saja, misalnya 10 HOK hari orang kerja atau 30 HOK ya. Tetapi di sini ada 2 kegiatan usaha tani padi dan non usaha tani padi ya. Kalau ada 2 kegiatan bisa kita buat hipotesisnya ya, kita bandingkan 2 kegiatan tersebut, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Jadi kalau di sini lebih rendah dibandingkan kegiatan non usaha tani ya. Nah, kita membuat hipotesis itu berdasarkan ya teori-teori yang ada atau penelitian-penelitian terdahulu ya. Kenapa Regita bisa membuat lebih rendah, lebih tinggi itu dari penelitian terdahulu atau dari teori. Kalau menurut teori kan harusnya petani itu kan mengalokasikan waktunya lebih banyak karena pekerjaan utamanya usaha tani kan. Jadi harusnya alokasi waktu kerjanya lebih tinggi. Tapi di sini Regita membuatnya lebih rendah. Mungkin hasil penelitian sebelumnya banyak yang menghasilkan lebih rendah ya. Jadi sekali lagi Ibu contohkan, jika ada di rumusan masalah cuman menghitung berapa besar ya, berapa besar itu kan cuman menghitung berapa besar alokasi waktu kerja, berapa besar pendapatan, berapa besar konsumsi, itu tidak perlu dibuat hipotesisnya ya, tidak perlu. Tapi bisa dibuat hipotesisnya kalau kita punya standar, misalnya konsumsi ya, konsumsi standar di Indonesia berapa, kalau kita punya angkanya, misalnya daging misalnya sekilo 1 minggu misalnya ya. Nah, standar 4 kilo misalnya 1 bulan ya.
itu standar nasional, bisa kita buatkan hipotesisnya. Jadi diduga konsumsi daging sapi sebulan itu 3 kilo ya bisa. Tapi kalau kita cuman mau menghitung biasa, tidak punya standarnya, tidak perlu dibuat hipotesis. Jadi kalau cuma menanyakan berapa besar atau menghitung, tidak perlu dibuat hipotesisnya ya. Nah, di sini berapa besar ini tidak perlu dibuat hipotesis kalau dia tidak membandingkan. Tapi karena di sini ada dua kegiatan, bisa dibandingkan, lebih rendah, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, untuk menentukan lebih rendah atau lebih tinggi ini berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian terdahulu. Yang kedua, misalnya berapa besar potensi waktu luang yang belum digunakan oleh rumah tangga petani di Pulau Kemarau, ya. Berapa besar potensi? Nah, di sini cuman menghitung waktu luang saja ya. Kalau untuk potensi waktu luang tidak perlu dibuat hipotesisnya karena kita tidak punya standarnya ya. Yang ketiga itu bagaimana struktur pendapatan rumah tangga petani dan secara khusus kontribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi di luar usaha tani sebagai penganekaragaman usaha yang dilakukan petani terhadap pendapatan rumah tangga petani di Pulau Kemarau. Bagaimana struktur pendapatan ya, bagaimana struktur pendapatan. Nah, jadi dilihat, ini bisa dibuat hipotesisnya, diduga struktur pendapatan rumah tangga petani didominasi oleh pendapatan dari kegiatan non usaha tani. Jadi struktur pendapatan itu diversifikasi usaha yang dilakukan oleh petani ya. Jadi apa saja sih yang dikerjakan oleh petani ya, pendapatannya dari mana saja, dari usaha tani, dari non usaha tani ya, dan sebagainya. Yang keempat, bagaimana hubungan antara alokasi waktu kerja dengan pendapatan rumah tangga petani di Pulau Kemarau. Ini bisa dibuat hipotesisnya ya. Diduga ya terdapat hubungan positif antara alokasi waktu kerja dengan pendapatan rumah tangga. Di sini kan kita ingin melihat hubungan alokasi waktu kerja dengan pendapatan rumah tangga. Kita lihat hubungannya positif ya atau negatif ya. Nah, sebenarnya ada hubungan atau tidak. Nah, tapi karena kalau kita sudah ada teorinya, sudah ada penelitian terdahulu, kita bisa langsung menyebutkan. Nah, ini lebih bagus lagi hipotesisnya. Jadi ada hubungannya positif atau negatif ya. Hubungannya positif ya. Positif itu jadi kalau alokasi waktu kerjanya tinggi, pendapatannya juga tinggi. Dia sudah bisa ya secara jelas menyebutkan di hipotesis bahwa ada hubungan positif. Nah, nanti hipotesis ini ya, jawaban sementara ini kita uji ya, nanti ada tahapannya, ada beberapa tahapan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama kita membuat hipotesisnya dulu. Nah, hipotesis ini bisa berupa kata-kata, kalimat ya, pernyataan ya, tetapi nanti kalau secara matematisnya kita buat dalam persamaan matematis. Jadi hipotesis ini kan dari pernyataan, nanti untuk pengujiannya kita buat dalam bentuk matematisnya ya. Jadi biasanya disimpulkan dengan mu sama dengan mu1 sama dengan mu2 misalnya ya. Ini untuk pernyataan. Jadi kita ini untuk contohnya dulu membuat hipotesis pernyataan. Nanti pernyataan ini kita buat dalam bentuk matematis, dalam bentuk simbol-simbol. Oke, sampai sini mengerti ya. Jadi usahakan kita membuat hipotesis ya. Jadi usahakan kita bisa membuat hipotesis dari suatu rumus masalah. Tetapi kalau tidak bisa dibuat hipotesisnya tidak usah dipaksakan. Kalau cuma menghitungkan tidak perlu membuat hipotesis. Bisa dibuat hipotesis kalau kita punya standar angkanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Rizky, Bu, izin nanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Izin, Bu, bertanya. Ya. Skripsi lebih baik menggunakan hipotesis atau tidak ya, Bu? Dan yang kedua, skripsi itu apa tuh? Lebih rekomen mana, Bu? Pakai hipotesis atau tidak, Bu? Apa wajib, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi skripsi itu perlu hipotesis atau tidak ya. Sebenarnya jawabannya tidak harus ya. Tetapi kalau tidak ada hipotesis ya, cuman menghitung saja, rasanya mungkin untuk S1 kan tidak itu juga ya, biasanya untuk SMA atau diploma ya cuman menghitung ya. Kalau
tidak ada hipotesis menghitung, ingin mengetahui, ya. Tapi ada penelitian-penelitian sosial juga tidak perlu memerlukan hipotesis. Jadi skripsi itu bagusnya ada hipotesis atau tidak, itu tergantung, ya, tergantung dari rumusan masalah kita, ya. Kalau penelitian kuantitatif biasanya ada hipotesisnya, ya, ada hipotesisnya kita uji. Nah, tetapi kalau untuk penelitian sosial, ada penelitian sosial tertentu dia terkadang tidak bisa dibuat hipotesisnya, atau cuman kuantitatif, cuman menghitung saja, ya, cuman menghitung saja, kan tidak perlu pakai hipotesis, ya. Tapi kalau kita punya standarnya lebih bagus pakai hipotesis. Jadi suatu penelitian skripsi itu perlu hipotesis atau tidak itu tergantung dari rumusan masalahnya. Tetapi biasanya skripsi itu tidak semuanya yang tidak memakai hipotesis, biasanya ada yang memakai hipotesis, ada yang tidak memakai hipotesis, ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa? Lupa Ibu tadi. Apa, Rizky? Lebih baik menggunakan hipotesis atau tidak, Bu? Oh ya, lebih baik menggunakan hipotesis atau tidak, ya di sini tidak bisa dijawab, tergantung tadi rumusan masalahnya. Tapi kalau kita sebagai S1 ya sebaiknya ada salah satu rumusan masalah itu yang menggunakan hipotesis. Jadi kan kita bisa banyak pembahasannya, ya. Tapi kalau di sosial, ada penelitian sosial itu tidak bisa dipaksakan ada hipotesis, ya. Kalau di jurnal-jurnal biasanya dia minta hipotesisnya, hipotesis baik dalam bentuk pernyataan, ya, kalimat, atau dalam bentuk matematisnya, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan penelitian lebih baik menggunakan hipotesis atau tidak, itu tergantung dari rumusan masalah dari penelitian kita, ya. Di sini yang penting kita rumusan masalah kita itu bisa dibuat hipotesis atau tidak, ya. Usahakan bisa dibuat hipotesis walaupun menghitung, tapi kalau kita punya standarnya, kita cari standarnya, bisa kita buat hipotesis, ya. Seperti berapa besar alokasi waktu kerja di kegiatan usaha tani, kalau standar kita ada misalnya 30 HOK misalnya, nah bisa kita jadikan hipotesis, ya. Tapi kalau kita tidak punya standarnya, tidak usah dipaksakan untuk membuat suatu hipotesis, ya. Ada lagi? Jadi tidak ada yang tidak, yang mana yang baik mana yang itu tidak bisa kita tentukan, ya, tergantung dari rumusan masalahnya. Kalau memang rumusan masalah tidak bisa dibuat hipotesis, jangan dipaksakan dibuat hipotesisnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Sekarang lihat contoh skripsi 2, ya. Ini Yola Septiarini, ya, diteliti oleh Yola Septiarini. Judulnya analisis tingkat kepuasan konsumen dan kesediaannya membayar beras dengan kualitas lebih baik di pasar tradisional Kota Prabu Muli. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana tingkat kepuasan beras di pasar tradisional Kota Prabu Muli. Oke. Yang pertama ini bisa dibuat hipotesis atau tidak? Yang pertama, rumusan masalah pertama ini, bagaimana tingkat kepuasan konsumen beras di pasar tradisional Kota Prabu Muli? Bisa dibuat hipotesisnya atau tidak? Tidak, Bisa, Bu. Bu. Tidak. Bisa. Bisa, Bu. Ada yang bisa membuat hipotesisnya, ya. Kalau hipotesis itu biasanya diawali dengan kalimat diduga, ya. Diduga apa? Ada yang bisa membuat hipotesisnya? Diduga, atau Ibu panggil, kita sekalian kenalan, ya. Bisa, Bu. Ya, ya, silakan. Siapa? Syarif, Bu. Sarip, ya, Sarip. Oke. Ya. Diduga tingkat kepuasan konsumen beras di pasar tradisional Kota Prabu Muli menurun. Misalnya, Bu, itu. Menurun. Tergantung dari penelitian terdahulu sebelumnya. Ya, oke. Menurut Sarip diduga, ya, tingkat kepuasan konsumen di pasar tradisional menurun, ya. Nah, di sini kita lihat diduga beras yang diperjualbelikan di pasar tradisional Kota Prabu telah memuaskan, ya, konsumen berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut beras. Jadi
karena Sarip tadi sebenarnya benar, cuman karena Sarip tadi tidak tahu kan pakai analisis apa. Di sini Yola ini menggunakan conjoin, kalau nggak salah conjoin. Jadi dia hanya conjoin atau apa ya? Jadi hanya puas atau tidak puas. Ya, jadi jawabannya puas atau tidak puas. Nah, di sini Yola menjawab memuaskan konsumen. Ya, tapi Sarip tadi tidak salah. Kalau dia pakai scoring bisa ya menurun atau tinggi misalnya ya. Tingkat kepuasannya konsumen itu tinggi atau tingkat konsumen berasnya itu rendah ya. Jadi tergantung juga alat analisisnya. Alat analisis itu banyak untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Jadi bisa kalau scoring itu tinggi, sedang, rendah misalnya. Nah, ada juga conjoin. Conjoin itu dia bisa juga puas, tidak puas, ada Peaceband, banyak ya. Jadi tergantung dari alat analisisnya. Di sini Yola menggunakan conjoin. Kalau conjoin atau Peaceband itu jadi cuman puas atau tidak puas. Makanya jawabannya puas, telah memuaskan konsumen ya. Nah, nanti hipotesis ini diuji di lapangan ya, diuji pakai kuesioner. Jadi mahasiswa itu ke lapangan ya, menanyakan kepada konsumen. Nah, konsumennya ini tadi konsumen di Kota Prabu Muli. Jadi populasinya itu masyarakat Kota Prabu Muli ya. Jadi tidak boleh meneliti di Palembang ya, di OI. Dia hanya untuk masyarakat Kota Prabu Muli yang berbelanja di pasar tradisional ya, populasinya ya. Tapi kalau yang berbelanja di pasar tradisional kan tidak ada datanya, kita gunakan saja data populasi masyarakat Kota Prabu Muli ya. Benar tadi Sarip, tapi karena Sarip mungkin tidak tahu alat analisis yang digunakan Yola ya, Yola Septiarin ini, jadi ternyata dia hanya menggunakan puas atau tidak puas. Jawabannya cuma dua itu, puas atau tidak puas. Nah, untuk menentukan puas atau tidak puas ini ya kita lihat dari teori dan kita lihat dari penelitian sebelumnya yang hampir sama ya, yang hampir sama. Kalau sama persis berarti kita mencontek penelitian orang ya. Atau kalau sama boleh tapi tahunnya berbeda. Mungkin saja sudah ada yang pernah meneliti kepuasan konsumen ya beras di Prabu Muli tapi beda tahun, itu boleh penelitiannya. Jadi dalam skripsi itu kita harus mencari kebaruannya, novelty namanya, kebaruan. Jadi tidak boleh sama persis dengan penelitian orang. Kalau sama persis berarti kita plagiat ide ya, apalagi plagiat isi itu tidak boleh ya. Kalian tidak lulus kalau plagiat punya penelitian punya orang lain. Yang kedua itu rumusan masalahnya. Bagaimana tingkat kesediaan konsumen untuk membayar lebih ya, ini willingness to pay beras dengan kualitas lebih baik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ya. Nah, di sini kita lihat tingkat kesediaan konsumen, nanti willingness to pay, mungkin kalian belum belajar, ini biasanya dalam bentuk harga. Berapa sih yang harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen? Misalnya kan harga beras itu 10.000 1 kilo misalnya ya. Nah, tapi willingness to pay itu masyarakat cuma bisa bukan mampu sih, mau membayar itu 9.000 misalnya ya. Nah, jadi kita cuma menghitung di 9.000, atau kalau kita tanyakan bisa saja 11.000 ya. Jadi masyarakat bersedia membayar 11.000 untuk 1 kilogram beras. Ya, ini cuma menghitung saja, menghitung harga beras untuk berapa sih yang bersedia, harga beras yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Jadi tidak perlu dibuatkan hipotesisnya. Nah, tetapi di sini ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kalau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, bisa kita buat hipotesis ya. Diduga nilai kesediaan WTP beras dipengaruhi oleh faktor harga beras, jumlah anggota keluarga, jarak lokasi pembelian dan ukuran kemasan, usia, pendapatan, dan jenis beras. Nah, biasanya kalau ada rumusan masalah, ya kata-kata faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, biasanya harus ada hipotesis ya. Kalau ingat ya, kalau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, biasanya ada hipotesisnya. Nah, kita menentukan hipotesis apa saja yang berpengaruh ya, terhadap variabel yang akan kita teliti. Kalau di sini willingness to pay-nya. Jadi misalnya konsumen bersedia membayar 9.000 ya. Nah,
faktor-faktor yang 9.000 itu faktornya apa saja yang mesti dia membayar 9.000? Apakah pendapatan sehingga ada ya pendapatan, apakah harga beras, apakah jumlah anggota keluarga yang bisa sehingga membentuk angka 9.000 tadi ya. Kalau hanya menanyakan willingness to pay biasanya cuman nanya angka saja ya. Itu tidak perlu dibuatkan hipotesis. Tapi kalau faktor-faktornya tadi kenapa bisa muncul jawaban 9.000 itu bisa dibuatkan hipotesisnya ya. Oke, yang ketiga, apakah ada perubahan pola dan nilai pemberian beras sebelum dan sesudah penerapan HET ya. HET itu harga eceran tertinggi. Jadi beras itu mulai tahun berapa itu 2000 berapa kemarin ada harga eceran tertinggi. Jadi ada dua jenis ya, medium dan premium beras atau beras yang dijual itu ya, beras yang dijual bebas itu tidak masuk HET, medium atau jenis HET, medium atau premium ya. Jadi harga berapa dia masuk medium, harga berapa dia masuk jenis premium ya. Untuk yang ketiga ini apakah ada perubahan pola dan nilai pemberian beras sebelum dan sudah penetapan HET? Diduga tidak ada perubahan pola dan nilai pembelian sebelum dan sudah penetapan HET. Nah, ini bisa dibuatkan hipotesisnya ya. Jadi usahakan membuat hipotesis dari suatu rumusan masalah, tetapi tidak harus dipaksakan ya, karena banyak penelitian sosial itu tidak bisa dibuatkan hipotesisnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Lulu Malumatul Ulum, izin bertanya Bu. Oh ya, Lulu boleh. Silakan Lulu. Kan itu sebelum buat hipotesis, buat rumusan masalah dulu ya Bu. Nah, untuk buat hipotesis itu kita harus melakukan penelitian dulu atau tidak Bu? Dan misalkan kita buat hipotesis dulu baru penelitian, misalkan penelitian itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita buat, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Sekali dulu ya. Jadi nanti kan ada pendahuluan itu kan kita berbicara latar belakang, ada permasalahan apa sih di suatu desa atau di suatu kota ya, atau di suatu situasi ya. Nah, dari itu kita buat rumusan masalah itu yang latar belakang tadi lah, tapi di dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian kita buat hipotesis ini kan namanya dugaan, jawaban sementara ya. Jadi kalau di pengadilan tuh, di hukum itu asas praduga tidak bersalah. Misalnya, oh ini dia terdakwa, tapi dia tidak langsung jadi terdakwa, dia jadi saksi dulu, misalnya Ferdy Sambo misalnya, ya kan? Dia tidak langsung jadi terdakwa, ya. Dia jadi saksi dulu, ya. Jadi asas praduga tidak bersalah. Oh, kita menduga tidak bersalah Ferdy Sambo itu, walaupun nanti kita cari buktinya, oh ternyata dia ini bersalah. Ya, kalau dia bersalah, kita punya bukti kan, baru kita bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, seperti itulah konsep secara umum hipotesis. Jadi kita menduga dulu, menduga bahwa konsumen itu puas ya dengan beras yang dibeli di pasar tradisional. Ya, itu kan hanya dugaan saja. Ya, dugaan kalau konsumen itu puas, tapi nanti kita ke lapangan. Jadi buat hipotesis dulu baru ke lapangan ya, untuk penelitian sosial ekonomi ini baru ke lapangan ya. Benar nggak sih konsumen itu puas atau tidak ya? Jawabannya ada dua, bisa puas, bisa tidak puas. Seperti Ferdy Sambo tadi, bisa bersalah, bisa tidak bersalah ya. Ternyata bukti menunjukkan bahwa dia bersalah. Nah, sama seperti tadi ya, mahasiswa tadi meneliti, oh ternyata bukti di lapangan menunjukkan bahwa konsumen itu puas ya. Jadi hipotesisnya puas, buktinya puas, berarti kita terima hipotesis tersebut ya. Nanti H0 dan H1 nanti kita, tapi konsepnya harus tolak H0 ya, intinya tolak H0, tapi kita lihat dulu pernyataan ini secara umum dulu ya. Berarti kita terima hipotesis ini. Walaupun kita belum tentu ya benar atau salah,
Ya, tapi kita bisa membuktikan atau kita punya bukti bahwa konsumen itu puas. Ya, kita punya bukti, tapi belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Yang penting kita punya bukti. Seperti Ferdy Sambo itu jadi tersangka, belum tentu dia membunuh atau tidak membunuh, tapi dia punya bukti, tapi pengadilan punya bukti kalau dia membunuh. Tapi kita tidak tahu dia membunuh atau tidak. Ya. Pengadilan punya bukti dia membunuh, makanya dia jadi tersangka. Tapi kita nggak tahu dia membunuh atau tidak. Ya, sama seperti ini. Ya, kita hipotesis kita punya bukti kalau konsumen itu puas, tapi kita nggak tahu sebenarnya puas atau tidak konsumen tersebut. Yang penting kita bukti. Ya, jangan bilang benar atau salah. Nah, nanti kita ada errornya tadi. Jadi di statistik itu pasti ada error. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau hipotesis tolak H0 ternyata benar, hipotesis tolak H0 ternyata salah. Yang penting terima atau tolak itu bukan benar atau salah, ya, tetapi kita punya bukti atau tidak. Ya, kalau kita punya bukti berarti terima. Kalau kita tidak punya bukti kita tolak, entah itu benar atau salah. Ya, kalau di sini kan memuaskan konsumen, ternyata dia di lapangan buktinya puas, ya, buktinya puas. Nah, tapi kalau ternyata di lapangan buktinya tidak puas, buktinya bukan kebenarannya, buktinya tidak puas, tidak masalah, ya, tidak masalah. Nah, hipotesis, makanya kita menyusun hipotesis ini tidak bisa sembarangan, ya, menyusun hipotesis itu berdasarkan teori, ya, teori ekonomi, kalau penelitian ekonomi teori sosial, ini kalau ini teori pemasaran, misalnya kan untuk kepuasan konsumen teori pemasaran. Jadi atau penelitian sebelumnya yang serupa, ya, tentang penelitian kepuasan beras. Ya, jadi makanya kita bisa memuaskan konsumen itu tidak boleh sembarangan kita membuat hipotesis, ya, berdasarkan teori. Yang pertama berdasarkan teori, yang kedua berdasarkan penelitian terdahulu. Baru kita ke lapangan, kita lihat. Nah, tapi di lapangannya walaupun tidak sama dengan hipotesis, tolak hipotesisnya tidak masalah. Jadi kita tidak harus terima hipotesis, ya, tidak harus menerima hipotesis atau tidak harus menolak hipotesis, ya. Jawabannya tidak harus sama seperti hipotesis, seperti misalnya dugaan Ferdy Sambo tidak bersalah, ternyata dia bersalah, ya. Jadi atau misalnya dugaannya dia tidak bersalah dan memang dia tidak bersalah, ya. Jadi tidak harus sama seperti hipotesis, ya. Yang penting tergantung bukti kita di lapangan. Nah, itu sangat menarik kalau misalnya hasil penelitian kita berbeda dengan hipotesis. Nah, ada apa seperti itu? Padahal kan hipotesis itu kita susun berdasarkan teori, ya. Harusnya seperti itu jawabannya, ya, karena kita sudah berdasarkan teori, sudah berdasarkan penelitian terdahulu. Ternyata di lapangan berbeda dengan teori. Nah, itu kan menarik. Kenapa seperti itu? Nah, itulah gunanya mahasiswa S1. Kenapa? Ya, harus tanda tanya. Kenapa dia berbeda dengan hipotesis? Artinya berbeda dengan teori. Padahal teori itu kan sudah kita pelajari sudah bertahun-tahun, berabad-abad. Ya, tiba-tiba penelitian kita menarik sekali berbeda dengan teori. Ya, kalau kita berbeda dengan teori kan menarik sekali. Ada apa? Ya, harusnya dia puas, kenapa tidak puas, ya, itu kan jadi tanda tanya di lapangan. Nah, itulah mahasiswa S1 kita ini agak kurang, jadi kita hanya membaca data, oh puas tidak puas, tapi kita tidak mencari alasannya di lapangan seperti kenapa dia tidak puas misalnya, ya, atau kenapa dia puas. Nah, itulah harus kalian teliti. Kalau cuma menghitung angka saja kan anak SMA atau anak diploma itu bisa menghitungnya, tinggal masukkan ke rumus. Nah, tapi nanti kalian mahasiswa S1 atau S2 itu harus mencari alasannya, ya. Kenapa dia tidak puas atau kenapa dia puas. Nah, di deskripsinya itu diceritakan. Oke, jadi hasil penelitian kita di lapangan itu tidak harus sama dengan hipotesis, karena hipotesis itu jawaban sementara saja, ya. Nah, tapi kalau tidak sama itu menarik, ya, tidak sesuai dengan teori berarti menarik penelitian kita, tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan penelitian terdahulu. Nah, itu sangat menarik sekali kalau memang benar berbeda dengan hipotesis. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Lulu. Ya Bu, terima kasih kembali atas jawabannya. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Ya ini contoh 2 skripsi aja ya, banyak sebenarnya. Yang kalian cari juga dari skripsi juga ya, yang tugas Bu Sriati itu kalian bisa menentukan. Tapi kalau di kuantitatif biasanya kalau cuma menghitung pendapatan, produksi, alokasi waktu kerja, itu biasanya tidak menggunakan apa namanya hipotesis ya, atau misalnya bagaimana pendapat apa itu ya, penelitian sosial ya, itu tidak harus menggunakan hipotesis, tapi usahakan membuat hipotesis ya, walaupun misalnya produktivitas bisa kita buat hipotesisnya kalau kita punya standar. Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini contoh ini contoh saja ya. Nah ini ada yang bisa buat untuk pertimbangan ekonomis penggantian mesin pada sebuah pabrik akan diterapkan jika mesin merek baru mempunyai kelebihan kemampuan tertentu dibandingkan merek yang lama. Bagaimana hipotesis awal yang akan dibuat manajemen pabrik ya, diduga apa, nanti kalian buat ya. Ini juga ini secara umum ya, bukan penelitian sosial ekonomi, mungkin lebih ke teknis ya. Bisa kalian baca sendiri, nanti kalian buat latihan ini ya. Nah, di hipotesis ya, hipotesis itu ada 2 ya. Hipotesis 0 ya. Hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak ya, disebut dengan hipotesis 0, H0 ya. Akan dijelaskan sedikit oleh Bu Sriati ya. Jadi hipotesis awal ini diharapkan akan ditolak ya. Kita usahakan tolak H0 ya, tapi diharapkan ya, tidak harus tolak ya. Nah, yang inilah yang akan kita uji, itu tolak H0. Yang akan kita uji itu tolak H0 ya. Kemudian hipotesis 0 juga sering menyatakan kondisi yang menjadi dasar pembandingan ya. Jadi dalam pengujian kita jadikan dasar pembanding, makanya kita tolak H0 ya, dasarnya itu awalnya. Penolakan H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif ya, H1 atau juga sering disingkat dengan HA, hipotesis alternatif. Jadi ada 2 hipotesis, nanti kita membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, tadi kalau yang contoh kita tadi itu hipotesis dalam bentuk pernyataan, itu nanti bagian dari skripsi. Nanti kalau untuk matematisnya ada 2 hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nilai hipotesis 0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter ya. H0 ditulis dalam bentuk persamaan. Nah, untuk matematisnya ya. Sedangkan nilai hipotesis alternatif H1 dapat memiliki kemungkinan H1 ditulis dalam bentuk lebih kecil, lebih besar ya, atau tidak sama dengan. Pada beberapa buku dijumpai bentuk penulisan H0 yang disesuaikan dengan bentuk H1 ya. Nah, jadi pada umumnya ya, H0 itu kita simbolkan dengan sama dengan. Kita untuk memudahkan kita pakai sama dengan saja ya, sama H0 itu sama dengan ya, sedangkan H1-nya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar atau tidak sama dengan. Misalkan sama dengan produktivitas padi sama dengan 4 ton misalnya. Ya, itu sama dengan. Nah, jadi H1-nya bisa kurang dari 4 ton, bisa lebih dari 4 ton atau bisa tidak sama dengan 4 ton ya. Nah, walaupun di buku-buku ada juga kurang dari sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan H0-nya, H1-nya lebih besar kan, kalau kurang dari sama dengan ya, selain itu kan lebih besar. Atau H0-nya lebih besar sama dengan, selain lebih besar sama dengan itu lebih kurang dari ya. H0 sama dengan itu tidak sama dengan. Tapi untuk selanjutnya ya, perhitungan selanjutnya di rumus-rumus selanjutnya kita gunakan saja H0 itu sama dengan ya. H0 sama dengan, H1-nya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari nilai parameter kita. Pada beberapa jurnal penelitian, hipotesis kadang tidak ditulis dengan H0 atau H1. Jadi ada di jurnal itu dalam bentuk pernyataan saja, ya, tapi tidak ditulis matematis hanya H0 dan H1. Contoh ya tadi, jika menggunakan sistem lama, pendaftaran ulang secara manual rata-rata waktu yang dibutuhkan
50 menit. Ini kaitannya dengan tadi ya. Kita akan menguji pendapat staf program studi agribisnis pada contoh sebelumnya, maka hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat ya. Di sini jika menggunakan sistem lama, rata-rata waktu yang dibutuhkan itu 50 menit ya. H0 sama dengan mu. Biasanya kita menggunakan mu ini nilai tengah. Nilai tengah itu bisa nilai median ya atau nilai rata-rata ya. Jadi bisa pakai nilai tengah atau nilai rata-rata. Kebanyakan nilai rata-rata ya. Jadi kalau kita membuat hipotesis, biasanya kita menggunakan nilai tengah. Nilai tengah di sini bisa nilai median, ya, bisa nilai rata-rata. Kalau di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Mu sama dengan 50 menit. Nah, kan di sini soalnya rata-rata waktu yang dibutuhkan 50 menit. Jadi mu sama dengan 50 menit. Artinya sistem baru dan sistem lama tidak berbeda atau sama. Ya. Jadi sistem lama 50 menit, ya. Sistem baru juga 50 menit. H1-nya, H1 tadi bisa lebih kecil, bisa lebih besar, ya, bisa sama dengan. Nah, karena tadi kan sistem baru tadi diharapkan lebih cepat kan? Kalau lebih cepat berarti waktunya kurang dari 50 menit. Tahu ya kurang dari 50 menit kenapa? Ya, karena sistem baru itu lebih cepat, ya. Nah, kita ingin menguji apakah benar sistem baru itu lebih cepat dibandingkan sistem lama lebih kecil, ya. Nah, untuk menentukan H1 kalian harus jelas pertanyaannya apa ya, pertanyaannya apa. Kalau ini tadi diharapkan sistem barunya lebih cepat, berarti lebih kecil. Atau kalau tentang produktivitas sebenarnya bibit unggul ya harusnya lebih besar dibandingkan produktivitas bibit biasa. Ya, jadi tergantung soalnya ya, lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini ya lebih kecil 50 menit. Bentuk H0 menyesuaikan bentuk H1. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti ya kenapa dia lebih kecil? Yang ini ya, lebih kecil atau sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan dia lebih kecil karena sistem baru diharapkan lebih cepat karena staf PSA berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat jika menggunakan sistem online. Atau bisa juga ya menggunakan lebih besar sama dengan. Jadi kita kalau H1-nya lebih kecil, jadi bentuk H0 misalkan H1 kan diharapkan lebih cepat kan, lebih kecil berarti ini selain lebih kecil berarti lebih besar sama dengan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Nanti untuk perhitungan rumus-rumus di materi selanjutnya kita biasanya menggunakan ini ya, sama dengan. H0 itu kita gunakan sama dengan. Ya, H1 bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan, tergantung soal, ya, tergantung pertanyaan. Oke, lanjut ya. Keputusan menerima H0 yang benar ya atau menolak H0 yang salah itu keputusan yang benar. Oke. Nanti sebelum ini kita lihat yang dulu. Bentar ya. Nah, ini ya. Hipotesis tadi ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif, tapi yang menjadi dasar kita itu hipotesis 0. Kita harapkan tolak H0, kita harapkan tolak H0. Ya, jadi dasar kita itu H0. Ya, kita harapkan tolak H0. Tetapi ada 4 kemungkinan di sini ya, keputusan tolak terima itu keputusan ya. Jadi ada terima H0,
terima hak nol berarti gagal tolak hak nol, terima hak nol berarti kita punya cukup bukti ya untuk terima hak nol atau tolak hak nol. Nah, hipotesis nolnya itu ada yang benar, ada yang salah ya, bisa benar, bisa salah ya. Kalau kita terima hak nol, keputusannya kita terima hak nol, hipotesisnya itu memang benar. Berarti keputusan kita itu benar tipe A ya. Nah, keputusan kita tolak hak nol, tapi padahal hipotesis itu benar ya, padahal hipotesis itu benar. Berarti kita telah melakukan kesalahan ya, telah melakukan atau terjadi error ya, melakukan kesalahan tipe 1 ya. Nah, tapi jika keputusannya terima hak nol ya, terima hak nol padahal hipotesis itu salah, padahal pernyataan hipotesis itu salah ya, tapi kita terima ya, sesuatu yang salah kita terima ya, berarti kita sudah melakukan error ya, kesalahan tipe, ini namanya kesalahan tipe 2 ya. Jika keputusannya tolak hak nol ya, hipotesis itu salah, memang dia salah, kita tolak misalnya, itu keputusan benar tipe B ya. Di sini ada penjelasannya bahwa keputusan benar tipe A yaitu apabila hipotesis nol benar dan kita putuskan untuk menerimanya. Jadi hipotesisnya itu memang benar ya, kita putuskan untuk menerimanya, berarti memang benar kita terima ya, berarti kita melakukan sesuatu yang benar. Itulah yang disebut dengan keputusan benar tipe A. Kemudian keputusan benar tipe B apabila hipotesis nol itu salah dan kita putuskan menolaknya, itu memang sesuatu yang salah. Kita tolak kan, sesuatu yang salah itu kita tolak. Berarti kita sudah memilih yang benar. Itu kebenaran tipe B ya. Ada kesalahan tipe 1 apabila hipotesis nol benar dan kita putuskan menolaknya ya. Ini jadi di dalam merumuskan hipotesis ya, keputusan nanti merumuskan hipotesis dan kita kaitkan dengan keputusan, nanti ada 4 kemungkinan kita melakukan sesuatu yang benar atau melakukan sesuatu yang salah ya. Nah, suatu keputusan yang kita buat sebaiknya adalah keputusan yang benar. Jadi dalam keputusan yang benar ya dari pengujian hipotesis itu, akan tetapi secara statistik hal tersebut tidak mungkin karena keputusan yang kita buat berdasarkan informasi yang berasal dari sampel. Makanya kalau dalam statistik kita tergantung bukti yang kita punya ya, tergantung, walaupun kita anggap benar tapi kalau kita tidak punya bukti ya tidak benar. Ya, jadi dalam statistik itu berasal dari informasi berasal dari sampel. Terdapat beberapa kemungkinan kesalahan yang dapat dilakukan ya dalam misalnya kesalahan dalam pengambilan contoh. Nah, jadi dalam mengambil contoh atau sampel itu tidak boleh sembarangan, ada metodenya. Karena kalau salah hasil keputusan hipotesis kita itu kemungkinan juga akan salah. Ini kedua itu kesalahan dalam mencatat dan beberapa faktor yang tidak dapat terkontrol. Jadi kesalahan dalam mencatat, misalnya harusnya 400, taunya 4000 kita catat. Ya kan, itu sangat berbeda jauh. Kemudian faktor yang tidak dapat terkontrol ya. Itu kebijakan pemerintah misalnya tidak bisa dikontrol kan. Namun cara yang terbaik untuk mengontrol risiko ini adalah menentukan peluang kesalahan yang dapat ditolerir. Peluang untuk melakukan kesalahan tipe 1 menolak nol padahal hak nol benar disebut dengan alfa atau dilambangkan dengan alfa, sedang peluang untuk melakukan kesalahan tipe 2 disebut dengan beta. Makanya dalam statistik itu sebelumnya sudah belajar ya, ada alfa, ada beta. Pasti mungkin ada error yang kita lakukan untuk penelitian sosial. Untuk penelitian sosial ya, error itu, kesalahan itu bisa sampai 30% ya. Jadi kalau misalnya, karena apa? Karena penelitian sosial kan kita berbicara tentang manusia. Manusia itu kan bisa berubah-ubah. Bisa saja kalau kita bertanya dia sedang marah, berbeda pada saat dia sedang bahagia. Jawaban pada saat sedang marah berbeda pada jawaban dengan pada saat dia sedang bahagia ya. Atau mungkin saja ada perubahan-perubahan budaya ya, perubahan tingkah laku, itu jadi bisa ditolerir sampai 30%. Tapi untuk penelitian S1 ya, agribisnis itu usahakan ya kalau bisa itu 10% ya. Kalau bagusnya itu 1% dan 5%, 5% maksimal tuh. Kalau 5%, tapi 10% masih bisa kalian gunakan nanti untuk penelitian skripsi ya. Jadi
bagus itu 1%, 5%, itu bagus alfanya, ya errornya 5%. Tapi kalau 10% juga masih dimaklumi. Kalau lebih dari 10% jangan ya, walaupun sosial ekonomi itu 30%, tapi gunakan saja alfanya sampai 10%. Ya, lebih bagusnya 1 atau 5%. Nah, alfa ini nanti banyak kita gunakan di dalam rumus-rumus ya, dalam rumus statistik nanti kita gunakan untuk melihat tabel biasanya ya, untuk melihat tabel. Jadi untuk membandingkan biasanya ke statistik membandingkan statistik hitung dengan statistik hasil statistik di tabel ya. Baru bisa kita uji tolak atau terima ya. Kita misalnya uji T ya, kita ada T hitung, ada T tabel. T hitung itu dari hasil perhitungan kita, dari masukkan rumus. T tabel itu kita melihat tabel. Nah, tabel ini biasanya diperlukan alfa. Berapa sih alfa yang kita gunakan? 1% atau 5%. Ya, tapi 10% masih bisa dimaklumin ya untuk skripsi ini. Ya, 1%, 5%, ya 10% masih bisa dimaklumin untuk skripsi S1. Nah, kita bandingkan nanti tolak atau terima. Misalnya T hitungnya bisa dari T tabel, tolak H0. Nah, ini contohnya saja untuk uji. Ya, makanya kita harus tahu menentukan alfa. Nah, itu untuk sosial ekonomi bisa dimaklumi sampai 30%. Tapi kalau untuk penelitian eksak, misalnya kedokteran, tingkat kesalahannya sampai 30%, bisa mati orang. Misalnya operasi, dokter melakukan operasi. Kesalahan dokter itu 30% ya. Ya, kemungkinan besar pasiennya akan meninggal ya. Jadi diusahakan 0,0001 misalnya ya kesalahan dokter. Kalau bisa ya jangan ada kesalahan yang fatal ya. Kalau kesalahan dikit saja bisa menyebabkan kematian untuk dokter. Atau kita di sipil misalnya teknik ya, membangun suatu jembatan, kesalahannya sampai 30%. 30% itu di eksak itu di teknik itu sangat besar sekali. Ya usahakan 0, berapa ya untuk membangun jembatan. Ya kalau kesalahannya sampai besar seperti itu bisa rubuh ya. Makanya banyak bangun-bangun yang cepat roboh itu kan karena kesalahannya banyak errornya ya, baik error yang sengaja maupun error yang tidak sengaja ya. Oke, jadi ingat kalau alfa yang kita untuk perhitungan selanjutnya, alfa yang kita gunakan itu 1% atau 5%. 10% masih bisa digunakan. Nah, arah pengujian hipotesis ya. Nanti kita belajar tahapannya. Kita lihat dulu arah pengujian hipotesisnya di sini. Arah pengujian hipotesis itu ya ada yang satu arah, ada yang dua arah ya. Sini uji satu arah, pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu arah ada. Jadi H0-nya itu sama dengan H1-nya kalau untuk satu arah bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau H1-nya lebih besar atau lebih kecil itu artinya satu arah ya. Satu arah bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah, ini satu arah. Ini jarang kita gunakan yang lebih kecil sama dengan ini. Tapi kalau lebih kecil sama dengan ini lebih besar. Lihat di sininya ya. Nah, kalau dua arah ya. H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Karena kenapa dua arah? Karena bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, di sini ya. Kurva ini sebaran normalnya ya. Mungkin sudah belajar di statistik. Nah, kita lihat dulu yang satu arah. Yang satu arah ini mu sama dengan mu0. Ya, mu0 ini berupa angka biasanya. Ya, seperti tadi misalnya 50 menit tadi. Mu sama dengan 50 tadi. Mu sama dengan 50. Ya, H1-nya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau lebih besar ya atau lebih kecil sini. Ya. Di ini namanya satu arah. Yang satu arah lebih besar, yang lebih kecil. Mu0 adalah suatu rata-rata yang diajukan dalam H0. Jadi dalam bentuk angka ya. Penggunaan tabel Z atau tabel T, nanti kita sering menggunakan Z, T, tapi banyak yang tabel ada T besar, ya, tabel D, banyak ya, nanti kita gunakan tabel, nanti kalian bisa cari di buku statistik, tergantung ukuran sampel dan informasi simpangan baku populasi. Nah, ini wilayah kritisnya, ini sebaran normalnya, ya, ini daerah penerimaan A0, nah ini, kelihatan nggak ini? Ya. Ini alfanya, ini alfanya daerah penolakan H0 ya. Yang kecil ini daerah penolakan H0, luas daerah ini alfa daerah penolakan H0 ya.
Karena dia lebih besar dia sebelah kanan, ya. Kalau lebih kecil dia sebelah kiri, ya. Sudah belajar ya di statistik ya. Jadi kalau dia lebih besar arahnya di sebelah kanan, kalau dia lebih kecil arahnya sebelah kiri. Makanya dia disebut dengan satu arah, ya, di arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu daerah tolak ke nolnya. Jadi tolak ke nol itu yang bagian kecil ini, ya. Alfa, sebesar alfa. Ya. Kemudian kalau dua arah, ya, ditulis dengan sama dengan, H1-nya tidak sama dengan, ya. Wilayah kritisnya, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, tapi alfanya kita gunakan alfa per 2 karena dua arah kan, dua arah kita buat di sebelah kanan dan sebelah kiri, kita bagi 2. Nanti kalau di tabelnya jadi bukan alfa yang kita cari tapi alfa per 2. Misalnya alfanya 5 berarti kalau dua arah 5 per 2. Ya, 5 per 2 atau 1 misalnya 1%, ya, kita bagi 1% bagi 2. Oke, ngerti ya? Kalau ditanya satu arah dua arah, ya, kalau satu arah dia lebih besar atau lebih kecil, kalau dua arah biasanya disimbolkan dengan tidak sama dengan, untuk H1 atau HA-nya. Nah, ini yang penting langkah pengerjaan uji hipotesis. Nah, jadi tadi kita buat rumusan masalah, kita buat hipotesis dalam bentuk pernyataan, kemudian kita buat hipotesis dalam bentuk matematis, ya, kita uji, ya, kita uji yang skripsi tadi kan hipotesisnya sudah kita buat, kita uji, ya. Langkah menguji hipotesis itu yang pertama itu tentukan H0 dan H1, ya. Jadi kita buat H0 dan H1-nya. Misalnya tadi sistem lama, ya, lebih cepat, sistem lama 50, ya, sistem baru itu lebih cepat, ya. Jadi kita buat tentukan H0 dan H1-nya. H0-nya tadi mu sama dengan 50 misalnya. H1-nya mu kurang dari 50. Setelah kita buat hipotesis, ya. Jadi kalau dalam statistika yang awal kita buat hipotesisnya H0 dan H1. H0 dan H1 bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk matematis. Matematis itu bentuk simbol-simbol, ya. Yang kedua, tentukan statistik uji. Nah, statistik uji ini bisa pakai uji Z atau uji T. Kalau non parametrik lebih banyak lagi ujinya, ya. Uji T besar nanti, ya. Banyak nanti. Nah, yang ketiga itu tentukan arah pengujian. Arah pengujian ini satu atau dua arah, ya. Tadi sudah bisa, ya, kalau satu arah dia lebih besar atau lebih kecil, kalau dua arah itu tidak sama dengan. Langkah keempat itu taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian alfa atau alfa per 2. Kalau satu arah dia kita menggunakan alfa nanti untuk melihat T-tabel atau Z-tabelnya, ya. Atau alfa per 2 untuk dua arah. Dua arah itu tidak sama dengan. Yang kelima, ya, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan tolak H0, ya. Jadi yang ini daerahnya, ya, daerahnya nilai kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Yang keenam, cari nilai statistik hitungnya, ya. Dihitung rumusnya kan ada rumusnya, dihitung Z itu ada rumusnya, ya. Nanti analisis selanjutnya juga beda-beda rumusnya. Yang ketujuh, tentukan kesimpulan terima atau tolak H0. Jadi kita kesimpulan ini kita bandingkan, misalnya uji T antara T hitung dengan T tabel. Misalnya T hitung lebih besar daripada T tabel, itu artinya tolak H0. T hitung lebih kecil dari T tabel, itu terima H0, ya. Lalu kita interpretasikan terima H0 itu apa, tolak H0 itu tergantung pertanyaannya. Sini ada contohnya. Nah, sini ada contohnya. Uji hipotesis rata-rata sampel besar. Ini contohnya. Ini untuk sampel besar itu ada sampel kecil, nanti ada sampel besar, ya. Ini bisa dari 30. Tapi kalau untuk uji statistik parametrik harus minimal 30, ya, sampelnya. Kalau untuk non parametrik bisa kurang dari 30. Kalau uji hipotesis parametrik minimal 30, ya. Nah, ini mu sama 0, ya, sampel besar lebih besar dari 30, ya. Simpangan baku populasinya diketahui, ya, tahunnya diketahui. Nilai uji statistiknya kita menggunakan uji Z. Ya, jadi kalau uji hipotesis rata-rata sampel besar
taunya diketahui, ya, jadi simpangan baku populasinya diketahui, ya, kita bisa menggunakan uji Z. Ini nilai uji statistiknya, ini uji statistik ini untuk tahapan yang ke-6 ya. Nah, kita hitung menggunakan X bar ini X rata-rata dikurang mu 0. Mu 0 ini yang kita jadikan hipotesis tadi, angka yang kita jadikan hipotesis dibagi tau dibagi akar N itu jumlah sampel. Tau dapat diganti dengan S. H1, ini H1-nya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan. Ya. Kalau tidak sama dengan itu dua arah. Wilayah kritisnya, kalau lebih kecil itu yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri biasanya Z kurang dari min ZN. Ya, sebelah kiri. Kalau besar itu Z lebih besar dari ZN. Sebelah kanan, wilayahnya sebelah kanan. Ya. Ini kalau lebih kecil lebih ke sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau wilayah kritis untuk dua arah, ya jadi bisa sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi alfanya alfa per 2. Nah, ini contohnya ya. Seandainya ada pertanyaan dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan ya 495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku 45 ya, tahu atau S-nya tadi ya. Dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 1%. Jadi kalau ada pertanyaan sini ujilah, berarti kita menguji hipotesis. Bagaimana cara menguji hipotesis? Tadi ada 7 langkah ya. Ya, secara umum ada 7 langkah. Tentukan H0 dan H1, tentukan statistik ujinya. Ya, coba tentukan H0 dan H1 ya. Nah, diketahui X bar 495. X bar ini rata-rata ya, nilai rata-rata nasabah melakukan penarikan $495 per bulan dari 100 orang nasabah ya. Kemudian mu 0 ini yang akan kita jadikan hipotesis, nilai tengah biasanya boleh rata-rata, boleh nilai median 500 ya. 500 ini dari mana? Dari soalnya, dari yang soal A ini kan 500. S 45 simpangan bakunya, alfa itu 1%, 1% yang digunakan, bagus 1% atau 5%. N itu jumlah sampelnya 100 ya. Langkah awal menguji hipotesis tentukan H0 dan H1. H0 kita gunakan aja, kita gunakan ya yang sama dengan ya. Mu 0 sama dengan 500. 500 tadi dari soal. Bisa saja soalnya tadi 600 ya atau 400 ya, tergantung soal. H1-nya kurang dari 500. Kurang dari mana? Kurang dari karena pertanyaan A ini apakah rata-rata nasabah menarik ATM kurang dari berarti kita H1-nya kurang dari 500. Langkah kedua tadi apa? Tentukan statistik ujinya. Kita pakai uji T atau uji Z ya. Karena di sampel besar ya, kita gunakan uji Z. Taunya juga S atau T-nya diketahui. Kemudian satu arah atau dua arah. Lihat dari pertanyaannya, kurang dari berarti satu arah ya. H1-nya kurang dari satu arah. Pengujian satu arah. Taraf nyata tahap keempatnya menentukan taraf nyata pengujian, alfanya berapa? Alfanya 1%. Biasanya diketahui di soal 1%. Kalau tidak diketahui, kalian bisa gunakan 1% atau 5%. Wilayah kritisnya ya, Z kurang dari min Z 0,01, min Z alfa. Kenapa dia min? Karena dia sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya, lebih kecil sebelah kiri. Kalian lihat di tabel, cek nanti kalian di tabel benar nggak? Min 2,33 ya. Tahap ke-6 itu menentukan wilayah kritis min 2, sebelah kiri ya. Terus daerah ini alfa, daerah penolakan. Statistik hitungnya menggunakan Z ya, X bar min mu 0 per tau per akar N ya. X bar tadi 495, mu 0 500, 45 per akar 100 sama dengan min 5 per 4,5 sama dengan min 1,11 ya. Nanti kita bandingkan ya Z hitung dengan Z alfa ya. Z hitung min 1,11 ada di daerah perimaan H0. Ini kan min 2,33 ya, berarti min 1,11 di daerah mana? Di daerah penerimaan ya, sebelah sini ya.
Ini lebih besar dari min 2,33. Lebih kecil. Min 2, min 3, min 4 ya. Kalau min 1 dia masih di daerah penerimaan ya. Kalau di daerah penerimaan ya, dia terima H0 ya. Rata-rata terima H0 yang tadi min 0 sama dengan 500 ya. Rata-rata pengambilan uang di ATM masih sama dengan 500 ya. Terima H0 atau tolak terima H0 ya, terima H0 berarti tolak H1 ya, terima H0 misalnya. Terima H0 tolak H1 berarti itu penarikannya itu masih 500 bukan atau tidak kurang dari 500. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi di sini ada soal ya, disuruh menguji ya, kita disuruh menguji apakah benar ya rata-rata nasabah itu menarik ya ATM kurang dari 500 ya. Kita lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada 7 langkah ya, ada 7 langkah ya. Pertama tadi menentukan H0 dan H1 ya, menentukan status ujinya kalau untuk parameter seuji Z atau T, tentukan arah pengujian, satu arah atau dua arah. Yang keempat itu taraf nyatanya alfa per 2 ya, tentukan nilai kritisnya, nilai statistik hitung, kemudian kesimpulannya. Kesimpulan itu kita bandingkan saja T hitung lebih besar atau dari T tabel, atau Z hitung lebih besar dari Z tabel. Atau kalau mau lebih jelasnya kita gambarkan saja. Kita gambarkan luas daerahnya ya. Min 2,33 ya, berarti kalau sebelah kiri semakin besar minnya kan. Berarti min 1,11 ini ada di daerah penerimaan. Z hitung lebih besar ya daripada Z tabel. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu Siapa? 45 dari mana? Desi, Bu. Desiana. Desiana. 45. Itu ya. 45 ini dari S, simpangan baku. Jadi simpangan baku itu bisa disimbolkan dengan tau, bisa disimbolkan dengan S. Kalau tau itu simpangan baku untuk populasi, S itu simpangan baku untuk sampel. Tapi kan di sini kan kita mengambil sampel, bukan populasi, jadi kita simbolkan dengan S. Jadi di rumus ini bisa pakai tau, ya, bisa pakai S. Kalau dia populasi pakai tau, kalau dia sampel pakai S. Ya, jadi S itu atau tau itu simpangan baku. Ya. Jadi sama simpangan baku. Di sini kan sudah diketahui di soal. Nah, simpangan baku 45 ya. 45 itu kita simbolkan dengan S karena dia sampel. Kalau kita menggunakan populasi kita simbolkan dengan tau ya. Oke. Kalian ngerti ya beda populasi dan sampel ya. Kalau populasi itu seluruhnya kita ambil datanya ya, kita sensus. Ya, tapi kalau sampel itu hanya beberapa bagian dari populasi saja. Misalnya populasinya ada 200 juta penduduk Indonesia. Tapi yang kita sampel mungkin hanya 200 orang saja, ya. Jadi kalau misalnya 200 juta orang kita menggunakan simpangan baku tau. Tapi kalau dia sampel kita menggunakan S, ya. Ngerti Desiana? Ya, dari soalnya ini. Biasanya diketahui dari soal. Ya, jadi tau ini simpangan baku, ya. Atau bisa disimbolkan dengan S kalau dia sampel. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti minggu depan siapkan tabel Z, tabel T, ya, atau buku statistik itu banyak biasanya tabel-tabel. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, ini sedikit juga ya. Nah, ini bisa menggunakan T, N-nya kurang dari 30 dan tahunnya tidak diketahui ya. Ini contohnya bisa kalian baca.
Ada pertanyaan sampai sini untuk yang pengujian hipotesis. Jadi ada pada umumnya ada 7 tahapan dalam pengujian hipotesis sampai kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya tolak terima, tapi jangan sampai sini. Kalau kalian menjawab pertanyaan jangan sampai di sini. Ya, interpretasikan juga. Jadi jangan tolak H0. Ini soal yang lain tadi. Ya, ini terima H0 ya, tapi sampai interpretasinya ya. Ini interpretasi namanya. Rata-rata pengambilan uang di ATM tidak kurang dari 500 ya. Tidak kurang dari 500. Atau rata-rata pengambilan ATM itu sama dengan 500 boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan? Ngerti ya? Membuat hipotesis. Ya, jadi suatu penelitian itu tidak harus membutuhkan hipotesis, tapi kalau bisa kita hipotesiskan karena nanti akan kita uji hipotesisnya. Nah, untuk pengujian hipotesis itu ada 7 langkah tadi ya. Yang pertama tadi menentukan H0, H1, dan seterusnya sampai kesimpulan. Kesimpulan itu tolak atau terima H0 dan kita interpretasikan. Ya. Nah, terus di dalamnya juga ada uji apa yang kita gunakan itu tergantung dari jumlah populasinya atau analisis apa yang akan kita gunakan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waktunya sudah mau habis ya. Nah, nanti kalian kerjakan nanti di modul. Sudah dapat modulnya? Belum, Bu. Belum ya. Nanti kalian kerjakan soal nomor 3 ini ya. Soal nomor 3 ya. Rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dari pernyataan berikut. Hipotesis 0 dan alternatif ya. Dari pernyataan berikut. Jadi dalam bentuk matematisnya, H0-nya misalnya rata-rata produktivitas padi sawah di Sumatera Selatan tidak lebih dari 5 ton. Atau kita langsung jawab saja ya. Sudah habis belum waktunya? Sudah habis waktunya? Oh, oke. Kita jawab sama-sama ya. Belum, Bu. Ya, sekalian Ibu absen ya, nanti Ibu panggil. Yang pertama ini rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dari pernyataan berikut. Rata-rata produktivitas padi sawah di Sumatera Selatan tidak lebih dari 5 ton per hektar. Oke, dari sini dulu. Ibu tanya ini satu arah atau dua arah? Satu arah atau dua arah? Tidak lebih dari 5 ton. Tidak lebih dari 5 ton. Satu arah, Bu. Suara Satu arah ya. Oke, jadi H0-nya apa? H0-nya? sama dengan H0 sama dengan 5 ton per hektar. Ya, H0 sama H0 itu mu 0, H0,2 ya, mu 0 sama dengan 5. Tulis angkanya saja, 5 ya. H1-nya atau HA-nya apa? HA-nya mu 0 kurang dari 5 ton per Ya. hektar. Ya, mu 0 kurang dari 5 ya. Ton per hektarnya nanti saja pada saat interpretasi. Mu 0 kurang dari 5. Ya, benar. Desiana ya. Oke, yang kedua, B. Rata-rata pendapatan petani karet rakyat penghasil bokar mutu rendah di Sumatera Selatan kurang dari 700.000 per bulan. H0-nya? H0-nya 700. Mu sama dengan Ya, mu 700.000, Bu. Ya, coba Maharani. H0 mu sama dengan 700.000 untuk H0-nya, Bu. H0. Untuk H1-nya titik 2 kurang dari mu kurang dari 700.000. Ya, kurang dari ya. Satu arah ya, berarti ya. Oke, satu arah semua ini kayaknya.
Yang ke C, coba Ibu panggillah coba yang laki-lakinya coba. Perempuan semua dari tadi. Coba Egi Bagus Erlangga. Egi. Coba buat yang hipotesis H0 dan HA yang C. Yang C ya. H0-nya rata-rata pendapatan petani kopi di Sumatera Selatan maksimum 500.000 per bulan, maksimum. Maksimum itu berarti paling besar atau paling kecil? Paling besar, Bu. Paling Besar. Jadi H0-nya apa, H1-nya apa? H0-nya 50. 500. 500.000, 500. 500 ya. H1-nya 2.000. 2.000. Yang C. Oh, yang C. Yang C. Nih yang C. Pendapatan petani kopi itu maksimum 500.000 per bulan. H0-nya μ0 sama dengan 500. Nah, H1-nya μ0 lebih kecil atau 250. Apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari 500. ya, lebih kecil dari 500 karena maksimum ya. Maksimum itu paling tinggi berarti itunya lebih kecil ya. Nanti kita uji ya. Nanti di sini kita uji. Oke. Yang D. Yang D siapa yang bisa? Yang D. Rata-rata harga karet yang diterima petani tidak kurang dari 2.000 per kilogram. Tidak kurang. Rizky, Bu. Rizky yang mana Rizky? Rizky, coba Rizky. Nah, jadi H0-nya tuh 2.000, Bu. Kalau H1-nya tuh lebih dari 2.000 berarti. Nah, lebih dari 2.000. Jadi H0 itu μ0 sama dengan 2.000 ya. H1 itu μ0 lebih dari 2.000 karena tidak kurang, berarti lebih dari 2.000. Oke, yang E. Yang E. Siapa yang mau coba? Rata-rata pengeluaran keluarga petani untuk pendidikan tidak lebih dari 10% dari total pengeluaran keluarga. Tidak lebih ya. Tidak lebih. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Rahmi? Rahmi boleh? Rahmi Ufairah? Ya, Bu. Ya, silakan. Yang E. Buat hipotesis H0-nya itu sama dengan 10%. H1-nya kurang dari 10%. Ya, jadi jangan lupa μ0-nya ya. H0.2 μ0 sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Nanti yang satuannya nanti bisa dihilangkan dulu ya untuk uji statistik. μ0 H1-nya μ0 ya kurang dari 10%, tidak lebih ya. Bisa ya membuat hipotesis ya. Jadi kalau ini kan hipotesis dalam bentuk pernyataan ya. Bisa kalian buat dalam bentuk matematisnya ya, seperti tadi contoh skripsi tadi kan dalam bentuk pernyataan, bisa kalian buat matematisnya ya. Jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan ini contoh soal ya, contoh soal ini kan dalam bentuk angka-angka soal ya, pernyataan. Nanti kalian buat uji hipotesisnya. Oke, nanti kita coba hitung nanti untuk minggu depan ya, perhitungannya. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri, bisa nomor 5 ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, kalian coba-coba. Karena kalau di pelajaran hitungan itu harus banyak latihan soal ya. Kalau tidak, walaupun kalian paham, kalau kalian tidak
mencoba ya latihan soal itu mungkin kalian akan bingung atau lupa ya. Oke, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu untuk statistik sama Ibu hari Rabu ya jam 10. Kalau sama Bu Suryati nanti bisa ditanyakan lagi mungkin Kamis jam 8. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.